Ketika kita melihat foto ini, apa yang sebenarnya kita pikirkan? Banyak di antara kita mungkin sama sekali tidak mengetahui siapa wajah dan nama orang yang ditunjukkan dalam foto ini. Namun dulunya, orang-orang terutama di bagian benua Afrika mengetahui secara jelas siapa beliau ini dan pengaruh beliau terhadap filsafat-filsafat yang membahas mengenai kolonialisme dan efek psikologisnya. Pemikiran dan karya dari seorang pria ini bisa memiliki suatu dampak yang signifikan sehingga menjadi pembahasan bagi tokoh-tokoh dan figur seperti contohnya Malcolm X di dalam pembahasannya mengenai filsafat dari rasisme dan kolonialisme. Halo, perkenalkan nama saya Rexon Davi Nugroho, dan pada hari ini kita akan membahas salah satu figur yang jarang dikenal di dalam masa era modern, tapi sangat dikenal ketika beliau masih hidup. Dia adalah seorang psikiater, seorang revolusioner, seorang Marxis, dan di antara semuanya itu, ia dikenal sebagai seorang filsuf dalam hasil karya filsafatnya. Inilah cerita mengenai seorang Frantz Fanon dan juga analisis terhadap gagasan-gagasannya. Sebelum kita memulai analisis kita terhadap Frantz Fanon dan hasil karyanya, kita perlu memberikan satu pertanyaan penting. Siapakah Frantz Fanon? Seperti apa hidupnya beliau sebelum beliau memiliki pemikiran yang tertuang dalam hasil-hasil penulisannya? Frantz Fanon lahir pada tanggal 20 Juli 1925 di dalam Fort de France, Pulau Martinique, wilayah jajahan Perancis pada saat itu. Frantz Fanon lahir di dalam keluarga yang middle class secara ekonomi. Bapaknya adalah seorang petugas bea cukai, sedangkan ibunya yang merupakan campuran dari Afro-Caribbean adalah seorang pemilik toko. Karena kondisi keluarga yang menengah atau mencukupi, Frantz Fanon berhasil untuk mendapatkan edukasi yang cukup mapan di dalam daerahnya. Di dalam masa sekolahnya, Frantz Fanon mendapatkan inspirasi terbesar yang akan membentuk pemikiran-pemikiran di masa dewasanya. Salah satu orang yang mempengaruhi Frantz Fanon dalam pemikirannya adalah seorang bernama Aimé Césaire. Aimé Césaire terkenal sebagai salah satu pemikir atau intelektual yang memperkenalkan Frantz Fanon ke dalam pemikiran Negritude Movement. Pemikiran ini pada akhirnya akan membuat Frantz Fanon menuliskan ide-ide mengenai kolonialisme, antirasisme, dan mempromosikan budaya-budaya Afrika bukan sekedar sebagai budaya inferior, tetapi bisa menjadi budaya yang kuat seperti budayanya orang Eropa. Singkat cerita, ketika beliau sudah beranjak dewasa, Fanon mulai bekerja sebagai salah satu staf di dalam rumah sakit. Namun, tak lama setelah beliau bekerja selama beberapa waktu di dalam rumah sakit, terjadilah Perang Dunia Kedua, di mana pasukan Jerman berhasil mengalahkan pasukan Prancis selama beberapa waktu. Fanon beserta dengan beberapa orang-orang di Martinique akhirnya menjadi suatu volunteer untuk menjadi bagian dari pasukan Free France Force. Selama ia menjadi pasukan di dalam Free France Force di dalam Pulau Martinique, ia mendapati beberapa kejadian-kejadian yang membuat Fanon memiliki pemikiran tentang masalah rasisme dan kolonialisme di Afrika. Contohnya adalah beberapa tindakan rasisme dan diskriminasi yang terjadi dari pasukan kulit putih di dalam Allied Force terhadap pasukan Perancis yang saat itu ada beberapa di antaranya orang kulit hitam. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, ia pulang ke Martinique untuk di mana dia lulus ujian akhir SMA dia. Lalu setelah lulus SMA, dia berangkat lagi ke Prancis daratan dan melanjutkan kuliahnya di Fakultas Kedokteran. Sedangkan di satu sisi, ia menghadiri juga pelajaran filsafat dan psikologi di Universitas Lyon. Berdasarkan pengalamannya dia sebagai orang kulit hitam di sana,
Ia menyusun buku berjudul Black Face, White Mask yang diterbitkan pada tahun 1952. Tahun 1953, ia menjadi ketua dokter dari sebuah bagian rumah sakit jiwa Blida Joinville di Aljazair. Selama masa hidupnya dia ke depannya, ia akan terus berusaha untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Algeria dan mengikuti organisasi seperti FLN, di mana ia berusaha memberikan advokasi terhadap kemerdekaan Algeria dan empowerment terhadap komunitas-komunitas kulit hitam. Namun sayangnya, pada tahun 1961, ia akhirnya meninggal akibat penyakit leukemia dalam keadaan sakit dan dikucilkan dari negaranya sendiri. Setelah membahas biografi singkat dari si Frantz Fanon, kita akan mulai membahas analisis gagasan-gagasan dari si Fanon ini. Ada beberapa poin penting yang perlu dijabarkan sebelum kita membahas analisis tersebut, yaitu pertama adalah dimensi psikologi dari kolonialisme, struktur kolonialisme, dekolonialisasi, dan yang terakhir adalah postkolonialisme. Demikian, Frantz Fanon berangkat dari satu premis utama. Kolonialisme bukan sekadar sistem politik atau ekonomi, melainkan menurut pendapat beliau, struktur total yang membentuk cara manusia berpikir, merasa, dan memahami dirinya sendiri. Dalam buku yang berjudul Black Skin, White Mask, Frantz Fanon memulai analisisnya dari pengalaman subjektif individu yang terjajah, yaitu orang kulit hitam. Ia tidak langsung berbicara tentang negara atau sistem global, tetapi tentang bagaimana kolonialisme bekerja di dalam pikiran manusia. Dalam argumennya Frantz Fanon, kolonialisme menciptakan kondisi di mana orang kulit hitam dipaksa memakai topeng putih dalam bahasanya dia. Topeng putih ini bukan topeng yang bersifat secara fisik, tetapi simbol dari upaya orang kulit hitam untuk meniru budaya, bahasa, dan nilai-nilai penjajah. Bahasa menjadi alat utama berbicara seperti orang Eropa dianggap menjadi tanda kejajahan dan superioritas. Dalam sistem kolonial, bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga alat kekuasaan. Mereka yang menguasai bahasa penjajah memperoleh legitimasi sosial. Sebaliknya, budaya lokal itu dipandang rendah, dipandang primitif, dipandang tidak berlaku. Akibatnya, ada kasus alienasi. Orang kulit hitam tidak sepenuhnya diterima oleh dunia kulit putih karena mereka dianggap inferior. Tetapi di sisi lain, mereka juga semakin terpisah dari akar budaya sendiri karena mereka bisa melihat bahwa budaya mereka adalah budaya yang setara dengan budaya-budaya lain. Mereka hidup di antara dua dunia tanpa benar-benar memiliki salah satunya. Disinilah Fanon menyebutkan kondisi ini sebagai krisis identitas bagi orang kulit hitam atau kaum terjajah. Kolonialisme tidak hanya menguasai tubuh, tapi juga pemikiran orang tersebut, identitas mereka. Mereka tidak lagi dibentuk oleh pemikiran mereka sendiri, tapi melalui pandangan orang lain, khususnya dari pandangan penjajah. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan kolonial yang dibuat, termasuk juga kebijakan-kebijakan integrasi dan modernisasi di dalam daerah koloni yang terjajah. Maka dari itu, menurut Fanon, rasisme memainkan peran sentral dalam proses ini. Dunia kolonial mengkonstruksi kulit hitam sebagai simbol yang inferior. Ini bukan suatu fakta biologis, tapi hasil konstruksi sosial yang telah direproduksi melalui pendidikan, media, dan interaksi sehari-hari dalam dunia kolonial. Dalam situasi ini, keinginan untuk menjadi putih, dan tanda kutip putih, bukanlah pilihan bebas, tetapi respon terhadap tekanan struktural dari kolonialisme. Orang kulit hitam berusaha mencoba menghindari stigma yang mendekati standar dominan, meskipun hal itu berarti menolak bagian dari dirinya sendiri. Maka dari itu, Fanon berpendapat bahwa tidak cukup apabila suatu negara atau suatu koloni terjajah merdeka secara politik dan secara ekonomi. Tetapi sekali lagi, jikalau nilai-nilai standar dari kolonialisme sendiri masih ada di dalam individu dan juga masyarakat, maka itu haruskan dihapus. Oleh karena itu,
Fanon menekankan pentingnya merekonstruksi identitas. Proses ini menuntut penolakan terhadap definisi yang diberikan oleh kolonialisme, sekaligus mencari kembali makna diri yang tidak bergantung pada validasi para penjajah. Dalam buku The Wretched of the Earth, Fanon menggambarkan dunia kolonial sebagai dunia yang terbagi dua, zona penjajah dan zona terjajah. Batas di antara keduanya dijaga oleh kekerasan. Polisi, militer, dan hukum itu bersifat diametral. Mereka adalah alat yang digunakan oleh kaum penjajah untuk mempertahankan dominasi di daerah zona terjajah. Karena kolonialisme dibangun di atas kekerasan, Fanon berargumen bahwa dekolonisasi hampir tidak mungkin terjadi tanpa kekerasan. Karena dalam strukturnya, kolonialisme dibangun melalui kekerasan. Namun, kekerasan di masa ini bukan semata destruktif dalam pandangan si Fanon. Ia dipahami sebagai proses pembebasan, cara bagi yang terjajah untuk merebut kembali agensi dan martabatnya. Dekolonialisasi bukan hanya pergantian bendera atau elit politik, tapi juga transformasi total. Sebuah upaya untuk menciptakan manusia baru yang bebas dari hierarki kolonial, baik secara material maupun psikologis. Namun, Fanon juga mengkritik keras apa yang terjadi setelah kemerdekaan bagi kaum terjajah. Ia melihat munculnya kelas bourgeoisie nasional yang menggantikan posisi penjajah tanpa mengubah struktur ekonomi. Hal ini biasanya bisa dibicarakan dalam konteks kaum-kaum elit dan juga pembisnis-pembisnis orang kulit hitam atau bahkan yang dulunya menjadi terjajah sekarang menjadi penjajah. Dan alih-alih membangun kemandirian, mereka sering bergantung pada kekuatan global lama. Dalam konteks ini, kemerdekaan formal tidak selalu berarti kebebasan nyata. Jikalau hubungan kebergantungan tetap berlanjut, maka itu tetap dihitung sebagai kolonialisme atau bukan kemerdekaan total menurut Fanon. Dan ini bisa dilihat dari era modern dalam bentuk yang lebih halus, melalui perdagangan, investasi, dan pengaruh politik internasional. Dalam ranah hubungan internasional, kondisi ini menempatkan negara pasca kolonial dalam posisi yang tidak setara. Mereka secara formal merdeka, tetapi secara ekonomi dan politik tetap terikat pada kekuatan global yang lebih dominan. Budaya mereka, media mereka, bahasa mereka, dan juga investasi mereka masih didominasi oleh negara-negara adidaya yang dulunya pernah menjadi penjajah di daerah bekas jajahan. Dengan demikian, struktur kolonial tidak bisa direformasi secara parsial. Selama pembagian zona ini masih ada, selama kekerasan tetap menjadi mekanisme kontrol, maka dominasi kolonial tetap berlangsung dalam bentuknya yang paling mendasar. Memberikan komentar kritis kepada pemikiran Frantz Fanon, ada 3 poin yang bisa disampaikan. Poin pertama adalah romantisasi si Frantz Fanon mengenai kekerasan. Frantz Fanon berargumen dalam teorinya bahwa apabila kaum penjajah menggunakan kekerasan untuk melakukan kolonialisme terhadap kaum terjajah, maka sudah menjadi haknya kaum terjajah mengembalikan kekerasan itu kepada kaum penjajah. Alias artinya untuk merdeka dari kolonialisme perlu menggunakan kekerasan sebagai jalur utamanya. Beberapa di antara para ahli sempat mengkritik mengenai justifikasi ini. Tetapi di sisi lain, ini bisa memberikan suatu perspektif yang cukup unik berbicara mengenai negara-negara bekas jajahan dan bagaimana kekerasan masih ada di dalam daerah mereka. Ini bisa menjelaskan alasan kenapa peacekeeping dan konflik itu bisa terjadi. Itu poin pertama. Kedua, Frantz Fanon berargumen bahwa dia itu menggunakan ilmu psikologi dengan ilmu revolusioner. Karena sekali lagi, Frantz Fanon adalah seorang Marxis, dia adalah seorang revolusioner. Beberapa ahli mengkritik Frantz Fanon dan bilang bahwa beliau ini terlalu bias. Kenapa terlalu bias? Karena di antara semua psikolog, tidak ada, atau bahkan mungkin hanya ada beberapa yang menggabungkan ilmu psikologi dengan ilmu sosiologi
dan ilmu yang bersifat radikal dan paham Marxis dan revolusioner. Ini menjadi komentar yang paling kritisnya. Frantz Fanon menggunakan ilmu psikologi untuk menjelaskan kolonialisme, sesuatu hal yang bisa dibilang cukup unik, baru, bahkan jarang dibahas oleh para ahli, terutama untuk para psikolog. Yang ketiga, menjelaskan mengenai postkolonialisme di dalam pemikiran si Frantz Fanon. Frantz Fanon berkata bahwa negara-negara postkolonial belum sepenuhnya merdeka apabila mereka masih bergantung pada negara-negara adidaya yang dulunya pernah menjajah mereka, yang juga masih menggunakan budaya mereka, bahasa mereka, bergantung sama investasi mereka, perdagangan mereka, barang mereka, dan segala macamnya. Itu Frantz Fanon mengatakan sebagai belum sepenuhnya merdeka, tidak cukup merdeka secara politik dan ekonomi. Identitas harus diubahkan. Nah, ini menjadi suatu pemikiran mengenai identitas politik dan juga pemikiran konstruktivis yang bisa dilihat ketika membicarakan relevansi Frantz Fanon dalam HI ke depan. Kita sekarang mulai bertanya, apa relevansi pemikiran Frantz Fanon dalam HI? Relevansi pemikiran Frantz Fanon dalam hubungan internasional menjadi jelas ketika gagasan itu diterapkan pada praktik global yang nyata. Fanon membantu menjelaskan mengapa ketimpangan antara Global North dan Global South terus bertahan. Banyak negara bekas koloni masih bertanggung jawab pada ekspor bahan mentah dan pembiayaan eksternal. Ini mencerminkan kritik Fanon terhadap burjuasi nasional, yaitu elit lokal yang mempertahankan struktur ekonomi kolonial. Dalam prakteknya, ketergantungan ini terlihat melalui perjanjian dagang yang tidak setara, utang luar negeri, dan juga kebergantungan negara-negara bekas jajahan pada institusi seperti IMF dan Bank Dunia. Pemikiran Frantz Fanon juga bisa digunakan untuk memahami konflik dan kekerasan politik. Fanon berargumen bahwa sistem kolonial dibangun atas kekerasan. Maka dari itu, warisan ini menjelaskan mengapa banyak negara pasca kolonial mengalami konflik internal setelah merdeka. Perang saudara, pemberontakan, konflik politik, seringkali berakar pada batas wilayah, identitas, dan ketimpangan yang dibentuk selama masa kolonial. Fanon juga menyoroti ketimpangan dalam representasi global. Institusi internasional dan media cenderung mengutamakan perspektif barat, sementara suara Global South di dalam platform global sering dipinggirkan. Konsep inferioritas dan terinternalisasi menjelaskan mengapa beberapa negara mengadopsi model barat tanpa kritik, bahkan ketika tidak sesuai dengan konteks lokal. Lalu dalam diplomasi dan politik identitas, warisan kolonial tetap memiliki pengaruh. Hierarki rasial dan pengalaman penjajahan membentuk gimana cara negara itu berinteraksi, terutama untuk negara-negara bekas jajahan. Ketidakpercayaan terhadap bekas penjajah serta tuntutan reparasi dan pengakuan menjadi bagian dari dinamika kebijakan luar negeri di dalam beberapa negara yang kita bisa lihat sekarang ini. Secara praktis, Fanon menunjukkan bahwa hubungan internasional tidak pernah sepenuhnya netral. Ia dibentuk oleh sejarah dominasi, hierarkis rasial, dan warisan psikologis kolonialisme. Oleh karena itu, kemerdekaan politik formal tidak otomatis menghasilkan kesetaraan atau kemandirian dalam sistem global. Secara kesimpulan, Frantz Fanon merupakan seorang pemikir yang pada saat itu menggunakan pandangan unik dalam menelusuri dimensi psikologi untuk menganalisis efek dari kolonialisme, lalu dijabarkan ke dalam pembicaraan-pembicaraan soal sistem global dan jangka panjang dari struktur kolonialisme, dekolonisasi, bahkan sampai masa-masa postkolonialisme. Dalam revolusi dalam HI, kita bisa melihat bahwa pemikiran Frantz Fanon bisa dipakai untuk menjelaskan konflik peacekeeping mission yang terjadi di era modern, kebergantungan antara Global South terhadap Global North, bahkan reaksi-reaksi dari kebijakan-kebijakan luar negeri yang dibuat oleh negara-negara bekas jajahan setelah mereka merdeka dari negara-negara adidaya. Nama saya Rizal Davi Nugroho. Terima kasih sudah mendengarkan. Hearing the stories, examining the psyche of the torturer and the tortured, transformed him as an individual. I have no idea, and I asked Fanon twice,
did you do any good to your patients? He said, je ne sais pas. I have no idea. I don't know. I said, then what happened? He said, ça me transformé. It transformed me. Because what he discovered in that relationship were 3 or 4 things.